Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di video kali ini saya akan memberikan materi tentang pergerakan perempuan dalam dunia kerja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanda Ridwan Setiaji dengan NIM 22070160075. Oke, mari kita bahas tentang gerakan perempuan dalam dunia kerja. Gerakan perempuan adalah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan keadilan bagi perempuan dalam lingkungan profesional. Menurut Muqayyidin tahun 2013 dan menurut Krishna Lita tahun 2018, pergerakan perempuan dalam dunia kerja adalah perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak-hak yang setara di tempat kerja. Jadi, dalam lingkup dunia kerja, gerakan ini bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami perempuan di tempat kerja. Misalnya, kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki, minimnya kesempatan perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan, serta pelecehan seksual di tempat kerja. Oleh karena itu, perempuan berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengembangkan karir, mendapatkan promosi, dan memperoleh upah yang adil. Revolusi industri mengalami perubahan besar dalam cara manusia bekerja dan hidup. Revolusi ini terjadi 4 kali dalam sejarah. Masing-masing ditandai dengan inovasi teknologi yang mengubah cara barang diproduksi dan dikonsumsi. Sejauh ini ada 4 masa revolusi industri yang sudah terjadi. Yang pertama, revolusi industri 1.0 pada abad ke-18. Ditandai dengan mesin uap dan mekanisme produksi. Bayangkan, sebelumnya pekerjaan berat dilakukan manusia atau hewan. Sekarang bisa digantikan mesin. Produksi barang jadi lebih cepat dan banyak. Yang kedua, revolusi industri 2.0 pada abad ke-19 hingga 20. Di masa ini memperkenalkan listrik dan produksi massal. Pabrik-pabrik bisa beroperasi lebih efisien. Barang jadi lebih mudah diproduksi dalam jumlah banyak. Contohnya mobil di pabrik Toyota. Dan yang ketiga, revolusi industri 3.0 pada tahun 1970-an. Komputer dan otomatisasi menjadi ciri. Mesin mulai bisa berpikir sendiri karena komputer. Pekerjaan manusia makin ringan dan efisien. Contohnya apa? Robot di pabrik yang bisa merakit barang secara otomatis. Dan yang keempat, yang terakhir, revolusi industri 4.0. Dimulai pada tahun 2011 dan ditandai dengan Internet of Things, kecerdasan buatan, dan digitalisasi. Internet menjadi kunci. Semua terhubung. Mesin bisa ngobrol satu sama lain dan belajar sendiri. Ini zamannya Artificial Intelligence atau AI dan Big Data. Contohnya, Smart Factory, di mana produksi dikendalikan oleh sistem yang saling terhubung. Nah, setiap revolusi industri membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Ada pekerjaan yang hilang, tapi ada juga pekerjaan yang baru. Yang jelas, teknologi terus berkembang dan kita harus siap beradaptasi. Selanjutnya, perjuangan dan pergerakan perempuan Indonesia dalam mengupayakan kesetaraan. Banyak pahlawan perempuan Indonesia yang hebat, tapi kita jarang mendengar cerita tentang mereka. Nah, pada masa sebelum kemerdekaan, perjuangan perempuan Indonesia untuk keadilan dan persamaan hak. Perjuangan perempuan Indonesia di abad ke-19 didorong oleh keinginan untuk meraih keadilan dan persamaan hak dengan laki-laki. Faktor pendorongnya beragam, mulai dari akses pendidikan, pemikiran kritis perempuan, hingga pengaruh barat. Perempuan turut berjuang melawan penjajah di berbagai bidang, dengan tokoh-tokoh seperti
Christina Marta Tihahanu, Cut Nyak Ding, dan Raden Ajeng Kartini. Organisasi perempuan bermunculan di awal abad ke-20, memperjuangkan hak-hak perempuan dan nilai-nilai Indonesia. Kongres Perempuan pertama tahun 1928 menjadi tonggak penting, melahirkan PPI yang fokus pada isu keluarga, pendidikan, perburuhan, perdagangan anak, dan politik. PPII aktif memperjuangkan hak perempuan dalam perkawinan, perlindungan anak, dan turut serta dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, masa pendudukan Jepang. Perempuan Indonesia dari masa feodal hingga perjuangan kemerdekaan. Awalnya, perempuan memiliki kedudukan tinggi dan kebebasan, seperti terlihat dalam naskah Cina kuno yang menyebut Jepang sebagai nagari ratu. Namun, kebebasan ini menurun seiring menguatnya sistem feodal. Di Indonesia, Jepang menggunakan propaganda 3A dan organisasi perempuan seperti Barisan Puteri Asia Raya untuk mencari simpati dan dukungan. Organisasi perempuan lain seperti Putra fokus pada pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan. Komite Kaum Ibu dibentuk untuk membantu perempuan korban kesengsaraan akibat perang. Perempuan juga terlibat dalam gerakan bawah tanah melalui Putra yang dipimpin oleh Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara yang didirikan pada tahun 1943. Yang ketiga, masa setelah kemerdekaan. Banyak organisasi yang dibentuk setelah masa kemerdekaan. Contohnya seperti WANI, Wanita Republik Indonesia, dan KOWANI, Kongres Wanita Indonesia, yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan terlibat dalam isu-isu sosial dan politik. Selain itu, berbagai organisasi perempuan bermunculan, baik yang bersifat pendamping suami maupun yang berbasis profesi, seperti Polwan, Kowat, Kowal, dan Wara. Yang keempat, Orde Baru. Gerakan perempuan Indonesia terhambat akibat stigma komunisme, membatasi peran mereka di ranah publik. Di awal Orde Baru, gerakan perempuan Indonesia mengalami kemunduran karena dikaitkan dengan komunisme, sehingga ruang gerak perempuan dibatasi dan kembali ke ranah domestik. Pemerintah Orde Baru mengesahkan organisasi perempuan seperti PKK, Dharma Wanita, dan Dharma Pertiwi yang mengukuhkan peran domestik perempuan. Meskipun terdapat organisasi perempuan lain, pergerakan perempuan terpolarisasi dan dibatasi. Namun pada tahun 1970-an hingga 1980-an muncul gerakan perempuan baru yang dikoordinir oleh aktivis perempuan melalui LSM. Gerakan ini membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam konferensi perempuan di dunia, seperti Ibu Suwarni Salyo yang ikut merumuskan pasal 14 CEDAW tentang perempuan pedesaan yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1984 pada UU nomor 7 tahun 1984. Dan yang terakhir, pasca masa Orde Baru, gerakan perempuan Indonesia ikut serta dalam pembentukan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjamin hak perempuan. Meskipun ada kemajuan, muncul kasus-kasus yang merugikan perempuan seperti pornografi dan perdagangan orang. Sayangnya, pemerintah cenderung membatasi kebebasan perempuan dengan aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak menyelesaikan akar permasalahan. Jadi, gerakan perempuan di Indonesia memiliki sejarah panjang dan beragam. Perjuangan perempuan di Indonesia juga dilakukan oleh perempuan yang ada di berbagai negara yang memperjuangkan hak-hak dasar perempuan dengan pengalaman dan perjuangan yang berbeda-beda.
perempuan Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan tidak hanya terlihat saat ini, namun sudah dari sebelum kemerdekaan, dengan menuntut kebersamaan di mata hukum dan hak politik. Salah satu contohnya tadi yakni Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan kebebasan. Selanjutnya, problematika kerja perempuan. Budaya patriarki, diskriminasi, stereotip gender, akses terbatas, diskriminasi di tempat kerja, beban kerja ganda, dan kesenjangan digital. Yang pertama, budaya patriarki. Sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama. Dalam budaya patriarki, perempuan sering dianggap kurang kompeten atau hanya cocok mengerjakan peran domestik, hanya di rumah saja. Ini membatasi kesempatan perempuan untuk maju. Dan yang kedua, diskriminasi. Perlakuan tidak adil terhadap perempuan karena jenis kelaminnya. Contohnya, perempuan tidak diterima kerja karena dianggap akan menikah dan punya anak, atau mendapat upah lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Yang selanjutnya, stereotip gender. Anggapan umum tentang peran dan kemampuan berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, perempuan dianggap lemah, emosional. Dan tidak cocok untuk pekerjaan yang memerlukan kepemimpinan. Stereotip ini membatasi pilihan karir dan kesempatan perempuan. Akses terbatas. Perempuan memiliki kesempatan yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki dalam hal pendidikan, pelatihan, dan jaringan profesional. Ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk bersaing di dunia maya. Diskriminasi di tempat kerja. Perempuan bisa mengalami pelecehan seksual, intimidasi, atau Diskriminasi di tempat kerja. Perempuan bisa mengalami pelecehan seksual, intimidasi, atau dikesampingkan dalam pengambilan keputusan di tempat kerja. Beban kerja ganda. Perempuan sering dibebani tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak, selain pekerjaan profesional mereka. Ini bisa menyebabkan kelelahan, stres, dan kesulitan dalam mengembangkan karir. Kesenjangan digital. Perempuan memiliki akses yang lebih terbatas terhadap teknologi dan internet dibandingkan laki-laki. Ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengembangkan keterampilan digital yang penting di era digital ini. Problematika ini saling terkait dan menciptakan lingkaran setan yang menyulitkan perempuan untuk mencapai kesetaraan di dunia kerja. Penting untuk menyadari dan menghadapi problematika ini agar perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan sukses. Pengaruh hingga sekarang. Pertama, kesetaraan di era digital. Perempuan memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki. Kabar baiknya, era digital membuka banyak peluang bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan. Internet memudahkan akses informasi, pendidikan, dan pulang kerja tanpa batas geografis. Perempuan bisa lebih mudah menunjukkan keahlian dan mencapai potensi mereka. Sayangnya, ada juga tantangan baru yang muncul. Kesenjangan akses teknologi masih ada, di mana perempuan di daerah tertentu atau dari latar belakang tertentu mungkin kesulitan mengakses internet dan teknologi. Eksploitasi di dunia maya juga menjadi ancaman, seperti cyberbullying dan pelecehan online. Tantangan sosial budaya juga masih ada, misalnya stereotip tentang perempuan dan teknologi. Hal-hal penting untuk diperhatikan, yakni literasi digital dan STEM. Pentingnya literasi digital dan partisipasi perempuan dalam STEM untuk menghadapi tantangan ekonomi digital. Literasi digital sangat penting agar perempuan bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal.
Partisipasi perempuan dalam bidang STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematik, juga perlu didorong agar mereka bisa bersaing di ekonomi digital. Selanjutnya, work-life balance, menyeimbangkan peran antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Penting bagi perempuan untuk menyeimbangkan peran antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dukungan keluarga dan dukungan lingkungan kerja yang fleksibel sangat dibutuhkan. Oke, yang selanjutnya pengembangan karir. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pengembangan keterampilan, dan kontribusi sosial. Perempuan perlu terus mengembangkan diri melalui pelatihan, peningkatan keterampilan, dan jaringan profesional agar bisa mencapai potensi maksimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar. Solusi untuk mengatasi tantangan. Yang pertama, peningkatan literasi digital melalui program pelatihan dan edukasi yang mudah diakses. Selanjutnya, dukungan keluarga dan lingkungan kerja. Lingkungan yang mendukung perempuan untuk berkembang, baik di rumah maupun di tempat kerja. Dan yang terakhir, kebijakan yang mendukung work-life balance. Misalnya, fleksibilitas jam kerja, cuti melahirkan yang cukup, dan fasilitas penitipan anak. Dengan menyadari tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, perempuan bisa berperan aktif dan sukses di era digital ini. Oke, di sini saya ada quotes dari hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali. Artinya, seseorang yang berusaha menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, maka ia dianggap seperti berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama dalam perjalanan mencari ilmu, ia akan selalu mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan betapa mulianya orang yang menuntut ilmu. Ia dianggap sedang berada di jalan Allah, sebuah jalan yang penuh berkah dan kemuliaan. Oleh karena itu, kita semua dianjurkan untuk terus menuntut ilmu sepanjang hidup, karena ilmu adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, sekian materi yang telah saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.